Bertemu kembali di video pembelajaran PKN semester 1 atau semester ganjil, materi kelas 11 SMK. Mari saksikan video berikut ini dan pastikan Anda memahaminya dari awal sampai akhir slide video pembelajaran. Semangat PKN! Kita masih berada di pembelajaran bab 1, hak ajasi manusia dalam perspektif Pancasila. Dalam materi KD 3.1.2, substansi, hak dan kewajiban ajasi manusia dalam Pancasila. Setiap manusia memiliki hak dan kewajiban. Kebebasan menyampaikan pendapat menjadi salah satu bentuk hak yang melekat pada manusia itu. Apakah hanya hak kebebasan mengemukakan pendapat yang melekat pada setiap individu? Tentunya tidak. Dan bagaimanakah pelaksanaan hak ajasi manusia di Indonesia saat ini? Mari saksikan berikut materinya. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak ajasi manusia. Hak ajasi manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Ini adalah merupakan hakikat hak ajasi manusia. Sifat dan unsur-unsur hak ajasi manusia. Sifatnya adalah universal atau menyeluruh, utuh, hakiki, permanen atau kekal. Sedangkan unsur-unsurnya adalah memiliki keistimewaan atau privilege, claim, kuasa atau power, dan kekebalan, immunity. Kita lanjut fungsi dan tujuan dan prinsip hak ajasi manusia. Tujuannya adalah melindungi orang dari kekerasan dan kesewenang-wenangan, mengembalikan rasa saling menghargai antar manusia, mendorong tindakan yang dilandasi kesadaran dan tanggung jawab untuk menjamin bahwa hak-hak orang lain tidak dilanggar. Fungsinya membuat pemegang hak menjadi lebih berdaulat dan memperluas kepentingan. Sedangkan prinsip HAM, mari kita lanjutkan berikutnya. Prinsip hak ajasi manusia menurut Rona K.M. Smith dibagi atas 3, yaitu prinsip kesetaraan equality. 2. Prinsip pelarangan diskriminasi non-discrimination. 3. Prinsip kewajiban positif setiap negara. Sedangkan menurut Manfred Nowak dibagi 3 juga. Yang pertama prinsip universal atau universality. Yang kedua prinsip ketergantungan interdependence. Yang ketiga prinsip saling terkait interrelated atau prinsip tidak terbagi indivisibility. Kita lanjut teori-teori hak ajasi manusia. Yang pertama, teori hak alami atau kodrati, natural rights theory. Teori hak positivisme.
dan teori relativisme budaya atau cultural relative theory. Apakah teori hak asasi manusia yang dianut di Indonesia? Hak asasi manusia dalam dasar negara, konstitusi negara, dan peraturan perundang-undangan. Hak asasi manusia dalam dasar negara, yaitu Pancasila, adalah sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Sila pertama adalah memeluk agama dan beribadah sesuai agama yang dianutnya. Sedangkan sila yang kedua, pengakuan manusia sebagai individu dan sebagai makhluk sosial. Sila yang ketiga, setiap manusia mempunyai martabat dan hakikat yang sama. Sila keempat, hak untuk menyampaikan pendapat dan hak berkumpul dalam kegiatan musyawarah. Sila yang kelima, menghormati hak-hak orang lain. Nah, berikutnya adalah hak asasi manusia dalam konstitusi negara. Ini terdapat dalam bab 10A, pasal 28A sampai 28Z, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang berikutnya adalah hak asasi manusia dalam peraturan perundang-undangan. Nah, Indonesia mengatur tentang hak asasi manusia ini di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, yang terdiri atas hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, hak anak-anak. Tentunya dengan adanya jaminan hak asasi manusia dalam konstitusi, membuktikan bahwa bangsa Indonesia merupakan negara hukum, negara yang berdasarkan atas hukum, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Kategori hak asasi manusia dalam pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tentunya ini mencakup bidang politik, ekonomi, bidang hukum, bidang peradilan, bidang sosial budaya, dan pribadi. Demikian materi yang bisa kita pelajari hari ini. Dan tentunya di akhir video pembelajaran ini ada tugas mandiri. Kerjakanlah di Word dengan menggunakan penulisan yang benar dan baik serta rapi. Cantumkan identitas diri. Batas pengiriman dilakukan 1 kali 24 jam setelah pembelajaran berlangsung. Nah, kita langsung masuk saja ke soal yang pertama. Jelaskan pengertian hak asasi manusia dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Yang kedua, jelaskan teori-teori hak asasi manusia yang meliputi teori hak alami atau kodrati, natural right theory, teori hak positivisme, dan teori relativisme budaya, cultural relativist theory. Yang ketiga, jelaskan jaminan hak asasi manusia dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia beserta pasal-pasal yang tercantum di dalamnya. Yang keempat, kemukakan pendapat saudara tentang hak asasi manusia yang terjadi saat ini
sesuai dengan nilai-nilai yang melekat pada diri kita sebagai seorang warga negara yang baik. Demikian pertemuan kita. Tentunya kita akan bertemu kembali di video pembelajaran berikutnya. Sekian dan terima kasih. Tetap semangat. Cayo. Salam PKN.